Plasma itu biasanya bisa dikategorikan berdasarkan temperatur. Jadi ada tiga kategori plasma, itu ada tiga, ya, ada tiga berdasarkan temperatur, ya. Yang satu itu biasa disebut dengan plasma dingin, ya, atau kalau kita sering baca jurnal itu cold plasma, ya, cold plasma. Tuh, yang kedua itu plasma termik. Plasma thermal atau thermal plasma. Nah, yang ketiga itu adalah plasma panas atau hot plasma. Ya, jadi ini secara klasifikasi plasma itu ada tiga berdasarkan suhu temperatur. Temperatur apa? Nah, ini yang perlu kita kemudian pahami. Kembali ke awal tadi bahwa gas yang terionisasi yang kemudian kita namakan sebagai zona plasma. Nanti kan kalau kita ionisasi gas itu kan berarti sudah lepas tuh, ya kan? Yang tadinya O itu 2 itu dalam kondisi defaultnya, kemudian kita lepas, ya, kita lepas begitu. Setelah terlepas kemudian kita kembali terus, dia akan kemudian bisa muncul lagi, pecah lagi, ya. Maka nanti akan ada elektron, akan ada ion, ada macam-macam, ya. Berarti kan saya ada temperatur gas, ada temperatur elektron, ada temperatur ion. Kalau kita kan itu tadi klasifikasinya berdasarkan temperatur kan. Nah, jadi temperatur ada tiga. Temperatur siapa? Temperaturnya gas, temperaturnya ion, dan temperaturnya itu nanti udah kuantum banget. Kita bisa nggak mengukur temperatur ion? Nggak bisa, iya kan? Aku juga nggak bisa. Temperatur elektron bisa nggak bisa, saya juga nggak bisa. Alat ukur kita nggak bisa. Kalau temperatur gas mungkin bisa, ya tinggal ini suhu ruangannya berapa, berarti kan temperatur gasnya hampir sama kan begitu. Tapi elektron, ya, ion yang kemudian sudah kita bangkitkan menjadi plasma dalam masukan gas tadi, ya nggak bisa. Terus gimana caranya? Ada satu caranya adalah bagaimana kemudian kita analisis dengan spektroskopi yang kemarin kita pakai komisi. Tapi itu sudah advance, ya advance. Jadi kan kemarin spektroskopi kan saya pasti punya ini ya Pak. Ini panjang gelombang, ini intensitas, kan begitu. Nah, setiap panjang gelombang itu menjadi identifikasi setiap unsur, ya. Misalkan argon itu paling dominan ada di 763,15 misalkan, ya. Terus kemudian helium itu ada sebenarnya banyak, strukturnya itu banyak, tapi yang paling dominan ada di sini. Dan helium itu ada misalkan sekitar di 596 atau 598 misalkan. Misalkan nitrogen itu deret ya biasanya 300 sampai 400, kan? Ada misalkan oksigen itu dia ada di sekitar 400, tapi juga ada di sekitar 800, itu juga ada. Atau kemudian bahkan turunan dari oksigen
dia akan ada H2O2 dalam bentuk uap, kemudian bercampur dengan oksigen, ya, membelah, O-nya membelah, H2-nya juga terbelah, ya kan? Akan muncul spesies baru namanya OH, hidroksin. Dia akan tertangkap juga, biasanya ada di 307. Nah, semua itu punya alamat masing-masing, dan alamat itu nggak mungkin palsu, ya, nggak mungkin palsu, gitu. Jadi nggak salah pilih. Maka dengan alamat yang pasti itu, misalkan saya variasi flow-nya, saya variasi misalkan 1 liter per menit masukkan gasnya, kemudian saya masukkan lagi misalkan 5 liter per menit, saya masukkan lagi 10 liter per menit gasnya, otomatis kan semakin tinggi laju air berarti kan semakin banyak kan masukannya, ya enggak? Ya. Saya punya gas argon, saya aliri dengan kecepatan debitnya 1 liter per menit, dengan saya aliri 5 liter per menit, banyakkan yang mana? 5 kan? Ya. Saya tambah lagi 10, berarti lebih banyak yang mana? 10. Berarti jumlah argonnya banyak yang mana? Paham ya? Maka kalau kemudian kita bangkitkan itu plasma, kita analisis pakai spektrum, maka nanti akan membentuk ini. Nah, ibaratnya langsing gemuk gendut, gitu, ya. Jadi itu menandakan apa? Berbicara FW H N. Aduh, nyambung korek nih. Lebar setengah puncak. Kok nggak nyambung sih? Jangan-jangan pernah diajarin nggak? Isi kamu modern masa enggak? Isi kamu modern. Masa enggak? Pasti ada lah. Ini kan standar ini. Kan standar. Jadi kalau saya punya kurva kayak seperti Gaussian gitu, saya buat Gaussian, pasti ada MBHM-nya, luas alirannya, lebar setengah puncaknya, pasti ada. Itu udah default. Kalau kita plotting, kita fitting suatu grafik dengan fitting Gaussian, pasti muncul. Karena ini akan menandakan saintifiknya. Semakin lebar FWHM-nya, semakin besar FWHM-nya, berarti kan densitas yang ada di dalamnya kan semakin besar. Logikanya, hipotesanya, semakin tinggi flow rate-nya, semakin tinggi laju anginnya, maka dia akan semakin gemuk Gaussiannya. Kalau semakin gemuk Gaussiannya, akan semakin apa? Semakin besar FWHM-nya. Paham ya? Nah, jadi dengan spektrum ini, kenapa kemudian saya bisa menelik yang ada di dalam? Nah, itu dari spektrum. Oke, itu ya. Nah, dari sini nanti baru kemudian kita bisa menghitung. Ada rumusnya tersendiri. Ya, suhu T ion, T elektron. Nah, itu akan bisa dihitung kalau setelah kita mengplotting ini dari spektrum.
baru kita bisa hitung dengan rumus. Ada rumus. Tuh, kalau ada kita pakai alat ya, saya nggak tahu juga alat deteksi untuk suhu elektron. Oke ya, itu rada melebar. Kembali kepada klasifikasi ini. Nah, pada klasifikasi plasma dingin itu berarti apa? Berarti suhu gas yang masukkan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan suhu. Nah, jadi T gas jauh lebih rendah dari suhu elektron. Misalkan ini 1000, misalkan ya bandingannya 1000 K, berarti ini itu 50.000 K gitu. Ya kan? 1000 sama 50.000 kan jauh. Ya. Nah, ini disebut atau diklasifikasikan dengan plasma dingin atau cold plasma. Ya. Nah, yang kedua plasma termal atau plasma termik. Berarti acuannya tetap ini. Ya. Suhu gas ya masih rendah, lebih rendah dari suhu elektronnya. Kalau ini sekitar 3.000, kalau ini sekitar 100.000 misalnya. Nah, buat plasma itu plasma panas saat kemudian T gas sama dengan T ion sama dengan T elektron. Dah, kebayang enggak? Saya tanya, kebayang enggak? Kalau nggak kebayang ya bilang aja, belum Pak. Belum Mas, belum kebayang aku. Jadi suhunya sama, suhunya sama. Suhu apa? T-gas. Yang mana? Yang tadi T-gas, T-ion dan T-elektron. Nah iya, yang hot plasma atau yang hot plasma? Oh iya. Nah, kebayang nggak? Ya. Kalau nggak kebayang saya kasih contoh.